selamat berjumpa kembali dengan kakak di minggu ini. Adik-adik, yuk kita duduk yang rapi. Sebelum mengikuti ibadah ini, kakak minta adik-adik duduk yang rapi, tidak main-main, tidak bolak-balik ke toilet. Adik-adik, selama bulan Oktober ini adalah bulan keluarga. Nah, selama bulan keluarga ini ada beberapa teman kita dan keluarganya akan melayani adik-adik lewat ibadah online ini bersama kakak dan guru-guru sekolah minggu yang lain. Dan berikut adalah mereka yang akan bersama dengan kakak melayani adik-adik pada minggu ini. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Teman-teman, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Berkati kami Tuhan agar bisa mengikuti ibadah dengan baik, agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo semuanya. Nama saya Gracelin dengan mama dan papa saya. Pagi ini kita mau ngapain ya, Gracelin? Hari ini kita akan menyanyi lagu bersama dengan teman-teman kita. Judulnya? Kudaki-daki gunung yang tinggi. Harus apa kalau nyanyinya? Semangat! Daki-daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau bentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di
Adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, kami mengajak adik-adik semuanya untuk nyanyi bersama-sama. Judulnya, Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Sertai kami semua dan melindungi kami semua, Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Haleluya, amin. Sekarang tibalah saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Adik-adik, di sini kakak akan membacakan ayat kedua dan ayat ketiga saja. Adik-adik yang sudah bisa membaca Alkitab bisa baca bersama-sama dengan kakak. Adik-adik yang belum bisa baca Alkitab nanti minta tolong ya sama mama papanya untuk dibacakan ayatnya. Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Kakak ulang ya, ayat 2 dan ayat 3. Tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada waktunya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Adik-adik, kakak mau tanya nih. Ayo angkat tangan ya. Siapa di sini yang suka makan donat? Wah, banyak nih yang suka makan donat. Siapa yang suka makan permen? Oh, banyak juga yang suka makan permen. Siapa yang suka minum es krim?
Banyak juga yang suka minum es krim. Nah, kakak juga mau tanya nih, siapa yang suka makan kerupuk? Aduh, banyak juga yang suka makan kerupuk. Iya adik-adik, kakak juga suka makan makanan begitu. Tapi ingat, kalau kita makan makanan itu, kita tidak boleh terlalu banyak, tidak boleh berlebihan. Nanti akan berpengaruh pada kesehatan kita. Misalnya nih, kalau kita suka makan donat yang manis terlalu banyak, makan permen terlalu banyak, minum es krim terlalu banyak, gigi kita bisa sakit. Udah gitu juga kalau kita minum es krim, kita bisa flu. Terus kalau kita misalnya seneng banget makan kerupuk, nggak mau makan buah, nggak mau makan sayur, tapi kalau makan nasi maunya pakai kerupuk aja. Nah, itu juga nggak bagus, karena nanti adik-adik akan terhambat tingginya. Ya, tinggi dan bertumbuhnya akan bertambah. Jadi adik-adik tidak boleh terlalu banyak ya makan makanan seperti itu. Nah, sekarang kakak mau tanya lagi. Siapa di sini yang suka makan sayur? Very good. Vio suka makan sayur. Felix suka makan sayur. Ya, very good. Siapa di sini yang suka makan buah? Banyak juga. Gio suka makan buah. Eyu juga suka makan buah. Very good. Adik-adik, siapa di sini umpamanya mamanya suka masak tempe, suka masak tahu, adik-adik senang makan tempe, tahu, ikan. Coba siapa? Banyak juga ya. Aduh, very good. Adik-adik, kita harus suka makan makanan seperti itu. Tempe, tahu, ikan, buah, terus apa lagi? Sayur. Wah, itu makanan yang sehat. Makanan yang bergizi. Jika adik-adik suka makan sayur, suka makan buah, terus suka makan ikan, terus suka makan apa lagi ya? Tempe, tahu, telur. Adik-adik akan mendapatkan tubuh yang sehat. Dengan tubuh yang sehat, adik-adik bisa belajar, bisa bermain. Adik-adik tumbuh dan berkembang menjadi orang yang sehat dan kuat. Jadi adik-adik harus kurangi tuh makanan-makanan yang tidak sehat. Adik-adik harus perbanyak makan makanan yang sehat, ya. Nah, adik-adik, itu tadi adalah contoh makanan-makanan sehat yang bisa masuk ke dalam mulut kita. Ada juga loh makanan-makanan sehat yang bisa kita masukkan ke dalam pendengaran kita, ke dalam pikiran kita, dan ke dalam hati kita. Yaitu apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan ini apabila setiap hari kita dengar, kita pikirkan atau kita renungkan, kita masukkan ke dalam hati kita, maka kita akan diberkati Tuhan. Dan firman Tuhan ini harus kita lakukan setiap hari. Karena dalam firman Tuhan ini, Tuhan mengajarkan kita untuk melakukan hal-hal yang benar. Dan Tuhan juga mengingatkan kita untuk tidak melakukan hal-hal yang buruk. Adik-adik, tadi di dalam Mazmur 1 ayat 2 dan 3 kan dibilang, orang-orang yang kesukaannya Taurat Tuhan atau firman Tuhan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Adik-adik tahu nggak? Kalau pohon ditanam di tepi aliran air, berarti pohon itu mendapat makanan yang sehat karena airnya banyak. Kalau pohon itu mendapat makanan yang sehat karena dialiri air yang banyak, maka pohon itu akan berbuah banyak, daunnya lebat, dan akan berguna bagi banyak orang. Tetapi kalau pohon kurang air, adik-adik lihat kalau pohon jarang disiram, daunnya kering, terus mati deh, dan dibuang deh, ya kan?
Nah, adik-adik, marilah kita menyukai firman Tuhan supaya kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang kuat, yang sehat. Adik-adik percayalah, bila adik-adik suka mendengar, membaca, dan merenungkan firman Tuhan, adik-adik pasti diberkati Tuhan. Sekarang adik-adik janji ya, tiap hari mau untuk membaca firman Tuhan. Adik-adik yang belum bisa baca, bisa minta tolong kepada mama papa untuk membaca firman Tuhan buat adik-adik setiap hari ya. Supaya apa? Supaya kita sehat, supaya kita kuat, supaya kita dicintai Tuhan, supaya kita diberkati Tuhan. Tibalah saatnya kita akan membaca dan mendengarkan ayat hafalan. Ayat hafalan kita terambil dari Mazmur 119 ayat 105. Bunyinya adalah sebagai berikut. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Diulang ya. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sekarang mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah begitu baik kepada kami. Tuhan Yesus, mampukan kami untuk bisa melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan firman-Mu menjadi kesukaan kami, untuk kami baca, untuk kami dengar, dan untuk kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik, mari kita belajar untuk menyukai, mencintai, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Oh iya adik-adik, kakak mendengar ada beberapa orang adik-adik yang sudah sekolah tatap muka ke sekolah langsung. Ada juga yang masih di rumah. Tapi adik-adik harus tetap ingat protokol kesehatan ya. Apalagi bagi adik-adik yang sudah sekolah. Ya, yang sudah pergi ke sekolah maksud kakak. Adik-adik jangan lupa untuk tetap memakai masker. Terus sediakan hand sanitizer untuk adik-adik bisa mencuci tangan. Atau cuci tangan ini juga bisa dilakukan di air mengalir dan memakai sabun. Adik-adik juga harus membatasi keluar rumah ya. Jangan sering-sering keluar rumah, apalagi ke tempat-tempat ramai. Tetap menjaga kesehatan. Ya adik-adik ya. Sampai jumpa di minggu selanjutnya. Dadah. Halo adik-adik sekolah minggu. Kenalkan nama kakak Kak Ronda. Kak Ronda dari TPK Penabur Bekasi Agus Salmi. Nah, adik-adik gimana? Tadi adik-adik sudah mendengarkan cerita firman Tuhan ya? Sekarang waktunya kita mau melakukan aktivitas sekolah minggu. Nah, aktivitasnya apa ya? Yuk kita buat sama-sama. Adik-adik di rumah kita akan membuat bunga dengan cara finger painting. Adik-adik dapat minta tolong kepada papa atau mama untuk menggambarkan tangkainya. Lalu adik-adik di rumah dapat menggunakan finger painting untuk membuat bunga-bunga. Adik-adik bisa lihat caranya ya, seperti ini, dengan menggunakan jari-jari adik-adik. Kita cap satu persatu, kita buat bunga yang indah ya. Nah, adik-adik di sini membutuhkan
cat warna atau pewarna makanan yang adik-adik punya di rumah. Nah, tidak lupa kakak menambahkan daun-daun. Nah, hasilnya akan seperti ini adik-adik. Bagus kan? Adik-adik dapat melakukannya di rumah ya. Itu dia adik-adik aktivitas kita hari ini. Adik-adik tahu tidak? Tuhan Yesus menginginkan adik-adik untuk selalu sukacita. Sukacita, senang untuk merenungkan firman Tuhan setiap hari. Kenapa kita harus merenungkan firman Tuhan setiap hari? Agar adik-adik di rumah dapat bertumbuh dan berbuah lebat. Baiklah adik-adik, sampai di sini dulu ya aktivitas kita hari ini. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. God bless you. Berkati sepanjang. Sekarang tibalah saatnya untuk kita memberikan persembahan. Adik-adik yang sudah menerima celengan bisa memasukkan persembahannya di dalam celengan. Adik-adik yang belum menerima celengan bisa minta tolong kepada mama papa untuk mengambil celengan ke gereja, atau mama papa bisa mentransfer ke rekening gereja. Berkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk semuanya ya Tuhan. Kami mau berdoa buat persembahan ya Tuhan yang sudah kami berikan. Terima kasih untuk berkat-Mu ya Tuhan. Berkatilah persembahan kami itu ya Tuhan. Kami juga mau berdoa buat orang-orang sakit ya Tuhan. Baik kakak sekolah minggu maupun ada di sekolah minggu. Engkau sembuhkan mereka yang sakit ya Tuhan. Kau berkati mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk orang tua yang Engkau memberikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk orang tua yang selalu peduli dan mengasihi kami. Ajarkan kami Tuhan supaya kami bisa menjadi anak yang dengar-dengaran kepada orang tua, selalu mencintai dan sayang kepada mereka. Dan juga berkatilah orang tua kami dalam usaha kerja mereka. Kiranya orang tua kami selalu sehat dan dilimpahkan rezekinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah mempercayakan kami menjadi orang tua untuk anak-anak kami. Jaga dan lindungilah mereka
hingga pada akhirnya mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang sehat, kuat dan takut akan Tuhan. Tuntunlah mereka agar mereka setia kepadamu ya Tuhan. Bantulah mereka menekuni tugas-tugas mereka dengan penuh semangat dan sukacita. Terangilah hati dan pikiran mereka agar mereka mampu mampu memilih jalan hidup yang terbaik dan selaras dengan kehendak-Mu. Semoga anak-anak kami setia terhadap panggilan hidup yang mereka pilih dan dapat menjadikan panggilan hidupnya sebagai sarana untuk mengabdikan diri bagi masyarakat, gereja terlebih bagi-Mu. Tuhan Yesus, kami berterima kasih dan kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami, Tuhan, Indonesia tercinta. Kiranya Tuhan yang memulihkan Indonesia agar bisa kembali seperti sedia kala. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena anak-anak-Mu sudah selesai mengikuti sekolah minggu. Kiranya Tuhan menjaga dan melindungi kami semua dalam segala aktivitas kami. Inilah menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Yesus kami bawa doa ini. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik semuanya, sekolah minggu kita sudah selesai nih. Jadi, selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Kedai binatang yang berjalan lambat-lambat, keledai tak akan lari walau tak ditambat. Keledai binatang bekerja berat, berbeban penuh pun jalannya tetap. Lambat-lambat, lambat-lambat, lambat asal selamat. Keledai beruntung yang dipilih oleh Tuhan ke Yerusalem membawa Yesus dielukan. Ho 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 hosana, hidup putra Daud. Ho 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 hosana, puji putra Daud. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Anak-anak menebarkan bajunya di jalan dan membawa daun-daun berseru hosana. Ho 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 hosana, hidup putra Daud. Ho 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 hosana, puji putra Daud. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Keledai berjalan bangga di atas pakaian, namun Tuhan Yesus yang mendapat penghormatan. Ho 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 hosana, hidup putra Daud. Ho 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 hosana, puji putra Daud. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan.